Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard, puji Tuhan bisa ketemu lagi. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 27. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu menerima yang Allah takarkan. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 11b. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Di sini ada sebuah kutipan, cawan yang disebut oleh Tuhan di sini mengacu kepada kematiannya di atas salib dengan segala kesengsaraannya. Ia berkata bahwa itu adalah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab itu dia tidak bisa tidak meminumnya, tidak bisa tidak menerimanya. Ini memberitahu kita bahwa kematian Tuhan, meskipun ia terima dengan sukarela, itu bukanlah kesenangannya, melainkan cawan yang diberikan Bapa kepadanya, bagian yang Allah takar untuknya. Penerimaan ini adalah merampungkan maksud Allah, melakukan kehendak Allah. Sebab itu kematian Tuhan adalah standar yang paling tinggi dari melakukan kehendak Allah. Hal ini memperlihatkan kepada kita, melakukan kehendak Allah bukanlah melakukan perbuatan baik menurut konsep kita, melainkan menerima yang Allah takarkan bagi kita sebagai standar. Banyak perkara yang baik, yang indah, belum tentu merupakan yang Allah takarkan bagi kita, atau yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, tidak dapat terhitung melakukan kehendak Allah. Melayani Allah bukan menyuruh kita berkorban atau menyuruh kita memilih menyangkal diri, melainkan membiarkan kehendak Allah yang terjadi. Bukan kita yang memilih salib, melainkan taat kepada kehendak Allah. Inilah prinsip yang mendasar. Kalau prinsipnya adalah pemberontakan, memberi kurban persembahan, bahkan akan membuat iblis beroleh kenikmatan dan kemuliaan. Saul boleh saja mempersembahkan lembu dan domba, namun Allah tidak mengakuinya sebagai kurban persembahan kepadanya. Karena itu ia berada pada prinsip iblis. Karena itu Alkitab memperlihatkan dosa pendurhakaan atau pembangkangan sama dengan dosa melakukan tenung atau sihir. Dosa keras kepala atau kedegilan sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Dari porsi pembacaan renungan hari ini, ya, kita bisa melihat bahwa Allah dalam hal untuk menggenapi kehendaknya, maka memang membutuhkan ketaatan ya daripada manusia. Ini adalah satu prinsip yang mendasar. Ketika Tuhan ya malam sebelum dia disalibkan,
Tuhan itu kan berdoa di Taman Getsemani, Iya. ya kan? Dan Tuhan mengatakan bahwa jikalau ya cawan itu berlalu daripada dia, ya kan? Tapi Tuhan mengatakan lagi bahwa bukanlah yang dia kehendaki yang terjadi, melainkan kehendak Bapa lah yang terjadi. Iya. Tuhan sendiri tahu bahwa hanya kehendak Bapa lah yang tergenapi bisa menyenangkan hati Bapa. Nah, untuk hal ini bisa tergenapi, maka di sisi Tuhan perlu ada satu ketaatan. Artinya taat itu sangatlah penting di hadapan Allah. Kata taat sendiri juga di dalam bahasa Ibraninya dalam artinya memberikan telinga. Memberikan telinga artinya terhadap ya apa yang Bapa kehendaki menurut firman-Nya, maka kita perlu memberikan telinga yang terbuka untuk mendengar, sehingga kita baru bisa menaati apa yang Bapa kehendaki. Dan sama seperti Saul ya melakukan satu dosa, kelihatan di hadapan manusia itu baik ya, mengumpulkan segala harta benda ya kan, dan mempersembahkan kepada Allah, kelihatan itu baik. Tapi ketika firman Tuhan datang kepada dia, Allah justru lebih mengutamakan ya ketaatan Saul terhadap apa yang telah Allah firmankan kepada dia. Artinya Allah lebih mau kita bagaimana taat ya terhadap setiap apa yang telah Allah aturkan. Ya, setiap kita sebagai orang Kristen, hidup kita tentu berada di dalam pengaturan Allah. Tentu Dia yang berdaulat atas semua. Nah, di atas pengaturan setiap hal yang terjadi, maka kita perlu belajar taat. Ya. Meskipun hal itu tidak enak bagi kita. Tuhan, semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberkati setiap kita. Amin. Amin. Ya, benar saudara-saudari, semoga kita bisa menjadi orang yang terus percaya ya terhadap apa yang Allah tawarkan bagi kita. Ya, bahwa Allah apa yang merupakan kehendak Allah belum tentu adalah sesuatu yang baik menurut kehendak kita, tetapi bagaimana kita bisa taat terhadap kehendak Allah, sehingga dengan demikian Allah ada jalan untuk terus memakai kita bagi pekerjaannya. Baik, sebagai penutup kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur padamu untuk firman-Mu, memberkati kami dalam aspek kami perlu belajar bagaimana mencari perkenan Tuhan dan juga taat terhadap Engkau. Belas kasihani kami, dipersembahkan diri padamu, biarlah Tuhan mendapatkan Tuhan kesenangan di atas diri kami. Dengan pengendapan kehendak-Mu di atas hidup kami. Amin. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.